Roma dan Juve tertarik pada Angel Gomez. Menurut laporan dari Il Messaggero, dua raksasa Serie A AS Roma dan Juventus tengah menunjukkan ketertarikan serius terhadap Angel Gomez. Mantan pemain muda Manchester United tersebut baru saja mengakhiri masa baktinya bersama Lille, setelah memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya. Gomez, yang dikenal akan visi bermain dan kecerdasan taktisnya di lini tengah, kini berstatus bebas transfer dan tengah menjajaki berbagai kemungkinan untuk melanjutkan kariernya. Keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak di Ligue 1 tampaknya membuka jalan bagi kepindahan ke sepak bola Italia, di mana klub-klub top sedang mencari sosok kreatif dan dinamis seperti dirinya. Kehadiran Gomez di Serie A diyakini akan menambah kedalaman intelektual dalam permainan, mengingat gaya bermainnya yang cerdas dan efisien. Dengan pengalaman di Inggris dan Prancis, pemain berusia 24 tahun ini dinilai telah matang untuk menghadapi tantangan di panggung yang lebih besar. Nicolo Zaniolo dituduh tinju pemain muda AS Roma, Fiorentina kasih pembelaan. Nicolo Zaniolo, pemain pinjaman Fiorentina dari Galatasaray, kembali menjadi sorotan setelah insiden yang terjadi usai semifinal playoff Scudetto Liga Primavera antara AS Roma dan Fiorentina. Roma menuduh Zaniolo memasuki ruang ganti tim Primavera dan meninju dua pemain muda mereka. Namun, Fiorentina memberikan versi berbeda dari kejadian tersebut. Roma mengeluarkan pernyataan resmi yang menyayangkan insiden tersebut. Menurut klub berlogo serigala itu, Zaniolo diduga memasuki ruang ganti tim Primavera tanpa izin dan terlibat dalam konfrontasi fisik dengan dua pemain muda Roma. Roma menegaskan bahwa mereka mengutuk segala bentuk perilaku agresif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai olahraga. Fiorentina memberikan penjelasan berbeda melalui pernyataan yang mencantumkan versi Zaniolo. Zaniolo mengklaim dirinya masuk ke ruang ganti Roma untuk memberi selamat kepada para pemain setelah pertandingan. Namun, ia merasa dihina oleh beberapa pemain Roma, sehingga memilih untuk pergi guna menghindari eskalasi situasi. Insiden ini menambah panjang daftar kontroversi yang melibatkan Zaniolo. Sebelumnya, ia pernah mendapat kartu merah karena selebrasi provokatif saat bermain untuk Atalanta melawan Roma. Fans Roma juga menunjukkan ketidaksenangan mereka terhadap Zaniolo, dengan memberikan sambutan negatif saat ia kembali ke Olimpico bersama Fiorentina. Insiden ini menyoroti ketegangan yang terus berlanjut antara Zaniolo dan Roma. Dengan adanya perbedaan versi dari kedua belah pihak, publik sepak bola Italia menantikan klarifikasi lebih lanjut mengenai kejadian ini. Apapun hasilnya, insiden ini semakin memperburuk citra Zaniolo di mata fans Roma dan menambah kontroversi dalam kariernya. Roma siapkan tawaran ketiga untuk kontrak baru Sevillar. Laporan terbaru oleh Lorenzo Pes dari Il Tempo dalam sebuah wawancara dengan teleradio stereo menyatakan bahwa AS Roma sangat optimis mengenai masa depan Mile Sevillar. Penjaga gawang tersebut telah menegaskan kembali keinginannya untuk terus bermain untuk klub ibu kota. Para pihak sedang bekerja untuk mengamankan kesepakatan atas kontrak baru Sevillar. Faktanya, kaum Roma diperkirakan akan mengajukan proposal ketiga dalam beberapa hari mendatang, yang bisa jadi merupakan proposal yang menentukan. Hubungan saya dengan Roma tak berubah. Edoardo Buff. Ranieri menulis surat kepada saya. Dia mengatakan demikian. Saya berterima kasih kepadanya dan saya berterima kasih lagi kepadanya. Ini adalah kehormatan dan kesenangan yang luar biasa bagi saya. Roma pantas lolos ke Liga Eropa mengingat penampilan mereka di babak kedua musim ini. Saya masih mendengar dari beberapa teman saya, beberapa hubungan tetap terjalin saat Anda tumbuh di suatu tempat. Saya senang untuk mereka. Hubungan saya dengan Roma tidak berubah, di sanalah saya tumbuh dan berkembang. Di sanalah saya menjadi Edoardo, itu tidak bisa berubah. Apakah kembali ke Roma memungkinkan? Edoardo Buff. Saya tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk kembali, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita lihat saja nanti. Namun saya sangat senang dengan apa yang terjadi setelah Roma Fiorentina, dengan cara para penggemar bertepuk tangan untuk saya. Terlebih lagi bagi seseorang yang bermain selama 2 tahun, saya tidak melakukan apapun untuk menerima penghormatan seperti itu. Itu adalah hal yang luar biasa bagi saya. Roma belum putuskan masa depan Artem Dovbyk, tim Kleindienst jadi alternatif. AS Roma hingga kini belum memberikan kepastian soal masa depan Artem Dovbyk. Penyerang asal Ukraina tersebut didatangkan dari Girona musim lalu dengan total nilai transfer
termasuk bonus, yang bisa mencapai 38,5 juta euro. Di musim perdananya di Serie A, Dovbyk tampil cukup baik dengan torehan 17 gol di semua ajang, angka yang cukup positif mengingat musim yang penuh dinamika, termasuk 3 pergantian pelatih De Rossi, Juric, dan Ranieri. Namun, penampilannya yang belum sepenuhnya meyakinkan di beberapa kesempatan membuat manajemen klub mulai mempertimbangkan opsi lain, terutama dengan mempertimbangkan investasi besar yang telah dikeluarkan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Roma kini mulai mencari alternatif di bursa transfer. Salah satu nama yang mencuat adalah tim Kleindienst dari Borussia Mönchengladbach. Striker asal Jerman itu tampil impresif musim ini dengan mencetak 16 gol dan menyumbangkan 7 assist dalam 31 laga Bundesliga. Roma dan Milan belum capai kata sepakat terkait Saelemaekers. AS Roma belum mencapai kesepakatan dengan AC Milan terkait transfer permanen Alexis Saelemaekers. Pemain sayap asal Belgia yang saat ini dipinjam dari Rossoneri menjadi salah satu prioritas dalam agenda Frederic Ghisolfi, Direktur Olahraga anyar Giallorossi, yang ingin segera mengamankan jasa sang pemain secara penuh. Baru kemarin, Ghisolfi dilaporkan mengadakan pertemuan di Milan untuk memulai negosiasi resmi. Namun, menurut laporan Gianluca Di Marzio, belum tercapai titik temu antara kedua klub. AC Milan, yang melihat potensi besar dalam diri mantan pemain Bologna tersebut, masih ingin mempertahankan Saelemaekers, sehingga dibutuhkan upaya dan pendekatan yang lebih intens dari pihak Roma untuk meyakinkan Rossoneri. Rilis hangat dan terbaru Gianluca Di Marzio. Gianpiero Gasperini telah memberikan keterbukaan total, berkat hubungan baik dengan Ranieri yang telah membangun perasaan chemistry yang benar-benar optimal. Sekarang sang pelatih ingin mengeksplorasi dengan para pemilik Giallorossi dengan potensi nyata untuk membangun Roma yang ambisius. Jadi di luar nilai kontraknya proposal 3 tahun di atas meja, Gasperini sekarang ingin memahami seberapa besar The Friedkin Group menginginkan kekuatan dan dapat berinvestasi. Bahkan Gasperini juga ingin mengetahui fakta bahwa Roma terjerat akan batasan seperti financial fair play. Diskusi baru antara para pihak sekarang akan diperlukan, akan tetapi optimisme yang hati-hati telah mulai muncul. Gasperini di ambang perpisahan, Roma harus bergerak cepat. Setelah 9 musim penuh dedikasi dan prestasi bersama Atalanta, Gianpiero Gasperini dikabarkan siap mengakhiri kiprahnya di Bergamo. Dalam beberapa jam terakhir, sang allenatore juga dilaporkan menjalin kontak awal dengan Juventus, membuka kemungkinan arah baru dalam karir kepelatihannya. Situasi ini seharusnya menjadi alarm bagi AS Roma, yang selama ini dikaitkan dengan keinginan mendatangkan pelatih berpengalaman tersebut. Seperti dilaporkan Il Tempo, apabila Giallorossi benar-benar serius ingin membawa Gasperini ke ibu kota, maka momentum ini harus dimanfaatkan dengan mempercepat langkah negosiasi. Hasrat Gasperini untuk mencari tantangan baru bisa menjadi celah strategis yang tak boleh dilewatkan.